Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan tentang identifikasi asam mefenamat dalam jamu rematik yang beredar di distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Dengan mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Kualitatif, dosen pengampu Nanda Raudatil Jannah, MSIP, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung, tahun ajaran 2022. Anggota kelompok dengan yang pertama Agnanisa Magfira, yang kedua Anita Intan, yang ketiga saya sendiri Erwin Muhammad Yusuf, yang keempat Clarissa Agustina, yang kelima Neng Rohayati. Pertama ada abstrak yang akan dijelaskan oleh Clarissa Agustina, dipersilahkan. Jamu merupakan sediaan tradisional yang berasal dari bahan tumbuhan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang telah digunakan secara turun-temurun untuk tujuan pengobatan. Asam mefenamat atau C15H15NO2 adalah obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS yang merupakan turunan antranilat. C15H15NO2 mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102%, dihitung berdasarkan bobot kering senyawanya. Asam mefenamat merupakan obat analgesik dan antiinflamasi. Analgesik merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dengan mekanisme meningkatkan ambang batas nyeri pada susunan saraf pusat tanpa mempengaruhi kesadaran. Antiinflamasi adalah obat yang digunakan untuk mengobati inflamasi. Penelitian ini merupakan studi deskriptif. Objek penelitian ini adalah jamu rematik yang beredar di distrik Heram. Jamu rematik diperoleh dari toko-toko jamu yang beredar di distrik Heram. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi asam mefenamat dalam jamu rematik tersebut adalah kromatografi lapis tipis atau KLT. Selanjutnya ada penjelasan alat dan bahan yang digunakan dalam jurnal ini yang akan dijelaskan oleh Neng Rohayati, dipersilahkan. Adapun untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada aluminium foil, kemudian ada corong pisah, climatic chamber, desikator vakum, corong kaca, Erlenmeyer, gelas kimia, lemari asam, gelas ukur, oven, kertas saring, pipet tetes, plate KLT, shaker, rotary evaporator, silikal gel, semua automated sampel, dan yang terakhir ada timbangan analgetik. Nah, untuk bahannya di sini ada asam asetat glasial CH3COH, ada asam klorida 1 normalitas HCl, ether C2H5, 2O, etil asetat C4H8O2, metanol CH3OH, kemudian ada asam mefenamat itu C15H15NO2, amonia NH4, etanol C2H5OH, kloroform itu CHCl3, sikloheksena, yang terakhir sikloheksena itu C6H12. Lalu ada metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yang akan dijelaskan oleh Agnanisa Magfira, dipersilahkan. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Diambil beberapa bungkus jamu lalu dicampur dan ditimbang, kemudian beberapa bagian yang telah dicampur dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditimbang kembali. Yang kedua yaitu ekstraksi sampel jamu. Serbuk jamu yang telah ditimbang dilarutkan dalam 50 ml air dan dibasahkan dengan NaOH 1 normalitas sampai pH 10-11. Kemudian larutan dikocok selama 30 menit dan disaring menggunakan kertas saring. Setelah penyaringan dengan dihasilkannya filtrat tersebut kemudian diasamkan dengan HCl 1 normalitas sampai pH 2. Filtrat yang telah diasamkan dipekatkan dengan rotary evaporator vakum dan didapatkan hasil ekstrak pekat. Kemudian diekstraksi dengan corong pisah sehingga terbentuk dua lapisan yaitu fasa air dan fasa organik. Fasa air dan fasa organik yang diperoleh tersebut masing-masing dipisahkan dan didapatkanlah fasa organik yang diduga sebagai ekstrak jamu dan diuapkan pada suhu 60 derajat Celcius.
Yang ketiga yaitu pemisahan senyawa yang terkandung dalam jamu. Dilakukan pemisahan dengan menggunakan KLT plat silika gel 60F254 dengan ukuran 10 kali 20 cm. Ekstrak pekat jamu rematik dilarutkan dalam 5 ml etanol, lalu ditotolkan ke sepanjang plat pada jarak 3 cm dari bawah dan 2 cm dari atas. Setelah itu dielusi dengan menggunakan pelarut yang telah dijenuhkan. Setelah gerakan larutan pengembangan sampai batas, elusi dihentikan. Noda yang terbentuk diukur harga ERF-nya. Diperiksa bercak-bercak noda tersebut di bawah sinar UV pada panjang gelombang 250 nm dan 366 nm. Yang keempat, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan memperhatikan pola pemisahan pada kromatogram dari berbagai LUS yang digunakan. LUN yang terpilih pada KLT merupakan yang dapat memberikan pemisahan yang baik, dilihat dari jumlah spot dan pola pemisahannya. Identifikasi asam mefenamat ini dilakukan dengan memperhatikan bercak atau noda pada lempengan silika di bawah sinar UV dengan gelombang 250 nm dan 366 nm serta menghitung nilai RF. Pertama, ada hasil dari penelitian atau percobaan. Dapat dilihat pada gambar. Setelah senyawa ditotolkan, maka beberapa saat setelahnya akan timbul noda atau warna. Kemudian ditandai noda tersebut dan diberi lingkaran untuk mengukur jaraknya. Pada gambar sebelah kanan diberi sinar UV 254 nanometer agar hasil dapat terlihat lebih jelas. Berikutnya, pada tabel hasil pada penelitian tersebut digunakan sampel jamu yang pertama berat 7,54 gram, sampel kedua seberat 7,62 gram, dan zat baku pembandingnya asam mefenamat seberat 0,0114 gram. Dan digunakan 3 jenis eluan. Yang pertama ada etil asetat, metanol, dan amonia dengan perbandingan 80 banding 10 banding 10. Hasilkan jarak bercak pada sampel 1 3,5 cm, sampel 2,5 cm, dan asam mefenamat 5,5 cm. Lalu eluan kedua ada kloroform dan metanol. Perbandingan 90 banding 10. Dihasilkan jarak bercak pada sampel 1 5,2 cm, sampel 2 13,1 cm, dan asam mefenamat 14,2 cm. Terakhir ada eluan menggunakan sikloheksan, kloroform, metanol, dan asam asetat glasial dengan perbandingan 60 banding 30 banding 5 banding 5. Hasilkan jarak bercak pada sampel 1 10,1 cm, sampel 2 12,9 cm, dan asam mefenamat 6,1 cm. Jarak elusinya yaitu adalah 15 cm, sehingga didapatkan IRF atau faktor referensi dari jarak bercak per jarak elusi atau jarak yang ditempuh senyawa per jarak yang ditempuh parut. Bila identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan bila nilai RF-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan senyawa yang berbeda. Maka dapat lihat pada tabel nilai RF dari sampel 1, sampel 2, dan asam mefenamat. Dengan jenis eluan yang sama, tidak ada yang bernilai sama, sehingga didapatkan hasil identifikasi sampel jamu rematik yang berbeda di distrik 6 Jayapura negatif mengandung asam mefenamat. Lalu ada pembahasannya. Hasil analisis kualitatif yang dilakukan terhadap 2 sampel jamu rematik yang beredar di toko-toko jamu di distrik Heram, didapatkan hasil bahwa kedua sampel jamu tidak mengandung asam mefenamat atau asam mefenamat bersifat negatif atau gak ada asam mefenamat ya di dalam jamu-jamunya. Lalu ada pada hasil kedua dengan menggunakan KLT, di situ ada fase gerak etil asetat atau metanol atau amonia. Terdapat 3 noda dengan nilai RF sampel 1 0,90, nilai RF sampel 2 0,16, dan nilai RF baku asam mefenamat 0,37. Hasil kromografi lapis tipis dengan menggunakan elen kloroform metanol didapatkan noda atau bercak dengan nilai RF sampel 1 0,34, nilai RF sampel 2 0,87, dan nilai RF baku asam mefenamat 0,94. Lalu ada hasil
kromatografi lapis tipis atau KLT dengan menggunakan L1 sikloheksana, kloroform, metanol, asam asetat glasial didapatkan noda dengan nilai RF sampel 1 0,67, nilai RF sampel 2 0,86, dan nilai RF baku asam mepenamat 0,40. Kesimpulan yang didapat dalam jurnal penelitian ini berdasarkan hasil penelitian identifikasi asam mepenamat yang dilakukan pada 2 sampel jamu rematik yang beredar di toko-toko jamu yang ada di distrik Heram. Kedua sampel jamu memenuhi salah satu syarat jamu, yaitu tidak mengandung bahan kimia obat atau BKO. Dalam hal ini adalah asam mepenamat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jamu-jamu yang beredar di distrik Heram Papua tidak mengandung asam mepenamat. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Tapi mohon maaf juga jika banyak kesalahan atau salah-salah kata dalam pengucapan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.